Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas soal bonus demografi Indonesia. Dalam video berdurasi 6 menit di kanal YouTube-nya, Gibran bilang generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar pada kemajuan Indonesia. Gibran juga menegaskan, bonus demografi ini bukan sekedar angka statistik. Bonus demografi, kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS, tren pengangguran di Indonesia memang mengalami penurunan. Data per tahun 2024 di bulan Agustus 2024, angka pengangguran berada di angka 7,4 juta orang. Angka ini turun dibanding tahun 2023, yakni di Agustus 2023, angka pengangguran mencapai 7,8 juta orang. Terkait pengangguran, realita di lapangan menunjukkan banyak warga yang masih berbondong-bondong mencari kerja lewat acara bursa lowongan kerja atau job fair. Misalnya, beberapa waktu lalu Pemprov Jakarta menggelar job fair di sebuah universitas. Lebih dari 5.000 masyarakat hadir di job fair demi mendapatkan pekerjaan. Di sini saya ikut serta dalam mencari pekerjaan. Udah mendaftar ke berapa perusahaan Mas di sini, Mas? Kebetulan saya baru 50 perusahaan, Mas. Harapan saya setelah mengikuti acara job fair ini, anak muda yang mencari pekerjaan agar lebih dapat pekerjaan. Dalam paparannya soal bonus demografi, Gibran juga menyinggung prestasi Timnas U17 yang lolos kualifikasi Piala Dunia dan keberhasilan sebuah film animasi anak Jumbo di Indonesia yang menembus 4 juta penonton. Video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendorong generasi muda untuk bersiap diri hingga membuat terobosan untuk Indonesia ke depannya menuai beragam reaksi. Lalu sebenarnya bagaimana negara bisa berperan aktif untuk mendorong bonus demografi ini? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendadak membahas bonus demografi Indonesia dalam video di kanal YouTube-nya. Gibran bilang kalau generasi muda ini harus menyiapkan diri dan berani untuk membuat terobosan. Gibran juga bilang bonus demografi jadi peluang besar dan kesempatan emas untuk masa depan Indonesia. Lalu ada apa di balik munculnya monolog Gibran ini? Benarkah untuk persiapan 2029? Dan bagaimana sebenarnya bonus demografi kita? Apa benar bonus demografi ini menjamin prestasi anak bangsa di masa depan? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah hadir ke studio. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam, selamat pagi Adisti. Ya, kemudian juga melalui sambungan daring, ada Sekjen Partai Golkar, Pak Sarmuji. Kemudian ada Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia atau IPADI, Pak Sudibyo Alimuso. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, pagi-pagi hari Senin kita sudah membahas bagaimana pernyataan atau monolog yang diunggah seorang Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di kanal YouTube-nya begitu soal bonus demografi. Saya ingin tanya dulu ke partai pendukung pemerintah yang ada di dalam pemerintahan, Partai Golkar, Pak Sarmuji. Jadi sebenarnya apa ini sebenarnya yang akan disampaikan oleh Mas Gibran dan apa maksud dan juga tujuannya, Pak Sarmuji? Sebenarnya ini peristiwa biasa saja ya sebenarnya. Nggak ada yang istimewa banget, nggak ada ya. Lebih istimewa rambutnya Mas Adi itu saya lihat itu. Tetapi karena ini jarang-jarang terjadi,
Jadi ya menjadi menarik karena Mas Gibran selama ini kan diam. Saya menilai ini tidak ada maksud lain kecuali untuk memantik concern kita pada sesuatu yang sangat penting. Kita nggak boleh hanya berkutat pada isu-isu kekinian saja, pada hal yang rutin saja, pada hal yang kita hadapi sehari-hari saja. Tetapi kita mesti concern pada hal yang sangat penting yang akan terjadi pada beberapa waktu ke depan. Nah, ini harus ada yang bicara memang. Pembicaraan ini sebenarnya bukan hanya Mas Gibran. Saya sudah berkali-kali mendengar, bahkan puluhan kali saya mendengar tentang bonus demografi. Tapi karena ini diucapkan oleh Mas Gibran, bentuknya monolog, barangkali yang selama ini jarang bicara, tiba-tiba bicara, mungkin itu menarik perhatian. Nah ini kan yang jadi menarik perhatian begitu ya, yang biasanya seorang wakil presiden Republik Indonesia gitu, Mas Gibran Rakabuming Raka ini jarang sekali berbicara di depan publik, kemudian loh kok tiba-tiba saja monolog banget muncul membahas soal bonus demografi. Apakah kemudian ingin menjadi spotlight atau ingin disorot atau kemudian ada agenda lain sebenarnya, Pak Sarmuji? Ya memang jadi wakil presiden itu serba salah ya. Jadi wakil bukan hanya wakil presiden, wakil gubernur, wakil wali kota, itu serba salah. Kemajon sedikit salah. Nanti dipikir, wah ini pasti ada agenda ini. Mau nyalip presidennya atau mau nyalip wali kotanya atau mau nyalip gubernurnya. Tapi nggak berbicara apapun, tenggelam juga salah. Nanti publik akan ngomong, kita punya wakil presiden nggak sih? Nah nanti akan begitulah Mas Gibran saya lihat mencoba untuk mencari celah, tidak kemajon, tidak terlalu maju, tetapi juga ingin memantik sesuatu yang sangat penting, yang barangkali banyak pihak belum bicara. Memang caranya memang monolog. Menjadi menarik kan caranya monolog, bukan dialog, bukan podcast dan sebagainya. Menurut saya caranya pun ini menarik dan menurut saya ini bagian penting. Cara ini merupakan bagian penting untuk memantik concern masyarakat terhadap sesuatu yang sangat penting. Oke, kalau kemudian ini menjadi menarik lagi ketika seorang Mas Gibran Rakabuming Raka tidak hanya monolog tapi kemudian juga tampil berdiskusi di hadapan mahasiswa, calon-calon usia produktif yang nantinya akan mengisi Indonesia Emas di 2045. Nanti salah lagi dipikir menggalang potensi mahasiswa. Oh tidak, bertukar pikiran karena ingin menciptakan bonus demografi yang tentu saja berkualitas begitu ya Pak Sarmuji. Tapi saya bergeser dulu dari sisi politik nih, dari sisi politis ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat ini apakah sebuah kebetulan saja atau kemudian ada maksud dan juga tujuan lain begitu dari sisi politis seorang Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden yang biasanya jarang berbicara kemudian monolog di akun YouTube dari Wapres ini akhirnya berbicara soal bonus demografi? Ya, saya kira memang tidak mudah jadi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bisa bicara salah, tidak bicara pun juga salah. Kata Pak Sarmuji berarti benar dong? Kan begitu memang, karena sejak awal soal kemunculannya dalam kompetisi di 2024 itu kan memang menimbulkan kontroversi yang sampai hari ini tidak berkesudahan. Nah yang menjadi spesial itu sebenarnya bukan hanya soal apa yang diomongkan, tapi karena memang selama ini kurang lebih sekitar sudah 6 bulan jadi wakil presiden Prabowo, Gibran itu kan hanya dianggap misalnya ya bagi-bagi susu, ataupun misalnya berkunjung ke sekolah, kasih buku dan terusnya. Publik sebenarnya berharap ada sesuatu yang di-highlights terkait dengan gagasan dan narasi-narasi besar sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika bicara tentang bonus demografi banyak yang menyambut. Tentu ada pro dan kontra. Kalau kita melihat style mantan-mantan wakil presiden di Republik Indonesia, kalau kita melihat Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin ya, pasti itu concernnya orang bicara tentang ekonomi syariah. Kalau kita bicara tentang misalnya Pak Yusuf Kalla, orang bicara tentang bagaimana industri, kemudian pengusaha dan seterusnya itu menjadi pilar utama sebuah bangsa dan negara itu established. Nah publik melihat Gibran ini bicara tentang bonus demografi mungkin tidak terlepas karena posisi Gibran yang masih sangat muda. Yang kedua yang secara prinsip memang ini dianggap sebagai sesuatu yang memang harus di-guide oleh Gibran. Tapi saya sebenarnya menunggu bagaimana bonus demografi itu soal bagaimana pemanfaatan dunia digital yang selama ini selalu diekspos oleh Gibran sebagai opportunity, kesempatan anak-anak muda itu jangan hanya terpaku pada misalnya nih kerja-kerja ya dalam sektor formal, bawa map ke kantor, diwawancara, bukan di situ.
Tapi dunia digital itu kemudian akan membuat seseorang itu bisa kompetitif, dia maju dan seterusnya. Makanya yang dicontohkan itu adalah film Jumbo yang animasi. Nah, saya membayangkan Mas Gibran, anak muda, bagaimana exposure ke depannya itu adalah memanfaatkan dunia digital sebagai upaya yang penting. Itu substansinya. Tapi saya tidak menutup mata, ada hal-hal yang sifatnya politik yang saya coba untuk tangkap. Kalau mau jujur sebenarnya, ini kan sudah 6 bulan jadi wakil presiden. Memang exposure dan pemerintahan terkait dengan Gibran itu kan sepertinya itu-itu saja. Orang juga bosan. Sementara pada saat yang bersamaan, orang yang relatif juga akan muncul di 2009, seperti AHY, juga Zulkifli Hasan, satu persatu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka ini adalah sebagai sosok yang juga memiliki performa yang layak diperhitungkan dalam kompetisi pilpres. Artinya apa? Gibran tentu tidak bisa hanya berada di zona nyaman wakil presiden saat ini yang seakan-akan otomatis di 2029 akan mendapatkan tiket untuk pencapresan entah sebagai calon presiden atau sebagai wakil presiden untuk bersandingan dengan Prabowo Subianto kembali. Itulah yang saya kira ini bagian dari upaya dari Gibran menciptakan momentum supaya terus menjadi spotlight pembicaraan bahwa Gibran adalah sebagai sosok yang juga sangat punya kapasitas, kompetensi, punya kemampuan untuk menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Karena kalau ini tidak dilakukan, Adisti, saya kira memang ke depan akan kebalap dengan calon pemimpin-pemimpin lainnya. Sorry to say, AHY sebagai Menko dan Ketua Umum Partai Demokrat exposure menyampaikan gagasan-gagasan besar terhadap Indonesia semakin besar. Zulkifli Hasan juga mulai speak up tuh. Kata Zulkifli Hasan kalau soal pilpres mungkin sudah sepakat dengan Prabowo, tapi untuk wakil presiden nanti dulu dibicarakan. Bukan tidak mungkin, PAN juga punya intensi untuk maju dan bisa berdampingan dengan Prabowo. Jadi mungkin bagi orang yang tidak terlampau engage dengan politik, bukan aktivis partai, ataupun tidak pegiat politik, pemilu masih lama. Tapi bagi para politisi, 2029 itu sudah sejengkal, Adisti. Ini sudah mulai ditapaki satu demi satu begitu. Dan ini menjadi upaya Gibran Rakabuming Raka juga supaya bisa tetap dapat spotlight di 2029 nanti. Betul, menjadi exposure dan selalu menjadi perbincangan bahwa Gibran ini tidak hanya selesai jadi wakil presiden di 2029. Itulah yang sepertinya ingin ditunjukkan. Kalau mau jujur sebenarnya ini mungkin baru pertama kali di mana wakil presiden monolog kemudian diunggah di akun YouTube pribadinya. Rata-rata kan pejabat publik dia konferensi pers, undang begitu banyak media dan kemudian speak up ke publik soal isu-isu yang kemudian dia coba guidance untuk disampaikan. Tapi bagi saya ini sudah menjadi sesuatu hal yang baik, positif. Artinya Gibran sudah mau mulai bicara tentang sesuatu yang besar dan mau juga dong didebat oleh masyarakat dan publik. Bicara tentang bonus demografi saya kira tidak ada yang kemudian bisa membantah. 2030 sampai 2045 memang mayoritas penduduk kita adalah manusia produktif. Tapi kan orang bertanya, yang produktif ini mau diapain? Per hari ini pengangguran, akses terhadap dunia pendidikan yang kemudian dianggap layak, itu justru di mayoritas itu adalah kelompok-kelompok bonus demografi. Jadi bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas konsumsi, tapi keberpihakannya itu adalah secara prinsip bagaimana anak muda itu bukan hanya sebatas wacana, tapi secara prinsip dia memang dipersiapkan sebagai satu stimulus untuk menjadi tonggak estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Kan begitu, Adisti. Apa yang kemudian ingin saya sampaikan, kalau kita mengacu pada negara yang sudah maju seperti China, anak mudanya itu jangan seperti yang sekarang, tapi investasi di bidang pendidikan, inovasi dan teknologi. Itulah yang kemudian membuat China per hari ini cukup confident dan bahkan melawan Amerika. Apakah kita sudah menyiapkan itu semua? Dan kita harus mempersiapkan itu begitu ya, Betul. Jangan jadi followers juga ternyata ya. Betul, bukan hanya sebatas retorika dan konsumsi bahwa bonus demografi itu indah diomongkan, tapi dalam praktiknya banyak anak muda yang hampa dalam hidupnya. Itulah yang saya sebutkan, mengacu kepada negara-negara maju. Bagaimana anak muda ini semakin top ya pendidikan, inovasi dan teknologi itu adalah sesuatu yang niscaya dan tidak bisa kita bantah. Oke, jadi jangan hanya sebatas retorika begitu ya, tapi kemudian kenyataannya seperti apa, melek begitu ya. Betul, itu yang secara prinsip ya. Saya ke Pak Sudibyo. Pak Sudibyo, ini kalau misalkan kita lihat begitu ya, seorang wakil presiden Republik Indonesia akhirnya membahas soal bonus demografi yang nantinya kita akan sambut di 2030 begitu ya, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebenarnya kalau kita lihat sendiri, bagaimana demografi kita saat ini? Apakah kemudian yang sudah dikatakan oleh Mas Gibran ini bisa dikatakan generasi emas, peluangnya banyak, tapi realitanya seperti apa? Pak Sudibyo. Terima kasih. Pertama, saya menyambut baik tadi apa yang disampaikan oleh Samuji ya, bahwa kita dari kalangan
eh, praktisi dan ahli demografi pasti senang ada pemimpin yang bicara tentang demografi, kan hanya soal saat ini, tapi harus ke depan. Tapi yang jelas harus dipikirnya saat ini juga harus terpikir, dan kemudian ke depan. Nah, bicara yang tapi kemudian, tadi bonus demografi itu not just a number. Tadi udah Mas Adi memberikan juga warning bahwa mau diapakan jumlah besar itu kira-kira. Nah, saya hanya sedikit ingin meluruskan. Sebenarnya bonus demografi Indonesia ini kan sudah mulai sejak 2005 dan jendela peluang itu akan menutup sebelum tahun 2004. Itu dari 3 proyeksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3 proyeksi ya, dari mulai sensus Supas sensus 2010 waktu jalan PSBB. Kemudian Supas 2015 Pak Jokowi mengeluarkan proyeksi juga. Kemudian tahun 2020 hasil sensus keluarkan proyeksi. 3-tiganya itu bonus demografinya itu sudah menutup di tahun 2045. Mereka berakhir antara 2039 sampai 2041. Artinya pada waktu kita menuju Indonesia emas, itu bonus demografinya itu sudah menutup, sudah diganti dengan generasi-generasi tua. Karena jumlah lanjut usia akan sangat tinggi jumlahnya pada saat itu, yaitu hampir sekitar 20%. Nah ini artinya kalau mau 2045 merubah untuk mendapatkan bonus demografi kedua, yaitu ditambah dengan lanjut usia yang semakin sehat dan produktif. Nah kira-kira begitu ya, ini yang kuncinya. Nah yang penting adalah bahwa bonus demografi ini kan segera menutup jendelanya. Ini kan ada 4 syarat sebetulnya yang untuk memetik itu. Yang pertama, SDM kita itu harus berkualitas mulai sekarang ini. Jadi harus berkualitas betul. Nah itu SDM berkualitas itu perlu pendekatan memang dari sejak lahir sampai kemudian lanjut usia. Ini sudah betul ya, ini langkah pemerintah sebenarnya sudah mulai stunting digarap dan seterusnya supaya nanti menghasilkan SDM yang berkualitas, karena saat ini kualitas kita kan masih ya dalam tanda petik masih kurang bersaing dengan negara-negara lain lah gitu, karena indeks pembangunan manusia kita kan masih cukup rendah. Nah kemudian yang kedua, tenaga kerja itu harus terserap. Tadi disampaikan oleh oleh presenter bahwa pengangguran kita masih sekitar 8 juta dan seterusnya. Ini juga mengkhawatirkan karena di dalam bonus demografi itu kan semua yang bekerja itu kan menanggung yang tidak produktif. Nah kalau yang produktif itu tidak bekerja, tidak punya kerjaan dan sebagainya, itu kan jadi persoalan. Kalau kita lihat Kak Sudibyo, ini kan kalau kita lihat ya tren pengangguran di Indonesia begitu memang trennya memang menurun dari 2023 ke 2024. Tapi kemudian pada kenyataannya pencari kerja jadi masih susah, PHK di mana-mana begitu. Nah bonus demografi ini apakah nanti jadi masalah? Apakah ini jadi problem tidak? Kalau memang sudah banyak orang terus SDM-nya lapangan pekerjaannya tidak ada begitu. Iya betul. Kalau dia tidak bisa menanggung dirinya sendiri dan keluarganya, dan mereka yang tidak produktif, maka bonus itu akan menjadi bencana akhirnya. Kalau jumlahnya besar, kemudian ini masalahnya kita itu penduduknya itu terlanjur besar gitu jumlahnya ya. Bukan seperti negara-negara lain, kita keempat terbesar di dunia ini. Jadi artinya memang dengan penduduk yang besar itu memang mengelolanya tidak semudah dengan negara-negara yang kecil lah kira-kira begitu. Tetapi ini jadi persoalan ini. Jumlah besar kalau tidak terkelola dengan baik tadi ya, ini kan dia harus menanggung yaitu anak-anak usia 14 ke bawah dan usia 65 tahun ke atas kalau dalam konsep demografi. Nah kalau dia tidak bisa menanggung, ini akibatnya akan menjadi beban. Jadi yang dikatakan bonus itu bukan bonus, karena sebenarnya kita walaupun dikatakan dapat bonus, tapi sebenarnya nggak dapat bonus. Itu hanya dalam tanda petik baru iming-iming pendudukmu itu strukturnya menguntungkan kira-kira gitu. Nah syaratnya ada 4, jadi menjadi bonus bisa dipetik itu. 1, SDM-nya berkualitas. Kedua, tenaga kerjanya tertampung. Ketiga, perempuan juga bekerja.
Tapi perempuan kita kan dalam bonus demografi kan perempuan termasuk yang menanggung karena dia termasuk usia produktif. Tetapi tenaga kerja wanita kita itu kan yang bekerja, tenaga wanita yang bekerja kan tidak sebesar yang pria, masih kira separuhnya atau apa gitu ya. Nah yang keempat itu dia berhasil negara itu memetik bonus demografi kalau tabungan masyarakat itu meningkat. Nah ini perlu kita. Jadi diksinya bukan bonus demografi, lalu apa dong Pak Sudibyo kalau? Sebetulnya dia masih seperti istilahnya itu demografi dividen. Jadi demografi. Ini masih dividen itu belum terpetik itu. Tapi kalau untuk menggampangkan ya udahlah kita bonus demografi gitu ya. Karena kita belum dapat bonus. Dapat bonus itu kalau kita bisa memanfaatkan struktur penduduk yang menguntungkan itu bagi kemajuan negara. Kira-kira begitu. Nah itu dia, saya mau tanya responnya Pak Sarmuji, gimana Pak Sarmuji? Jadi kalau ini belum jadi bonus demografi, kalau bonus demografi itu sudah SDM berkualitas, semuanya sudah dipersiapkan oleh pemerintah begitu. Jangan sampai kemudian justru menjadi bencana begitu dengan demografi dividen kalau menurut Pak Dibyo ini. Gimana Pak Sarmuji? Ya itu benar, yang disampaikan Pak Dibyo itu benar. Bonus demografi ini bisa berubah menjadi beban demografi, bahkan bisa menjadi bencana demografi kalau kita salah mengelola. Karena itu kita menyambut gembira apa yang disampaikan Mas Gibran. Sekurang-kurangnya publik menjadi lebih peduli terhadap problem demografi kita pada tahun 2030. Sebenarnya problem itu sudah ada sekarang. Tetapi kalau itu tidak diantisipasi, itu justru akan menjadi sesuatu yang meledak di tahun 2030. Pendidikan kita tengok pendidikan kita, rata-rata pendidikan kita itu baru kira-kira SMP, baru kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya, belum sampai lulus rata-rata pendidikan kita. Sementara peluang pasar, peluang tenaga kerja kita membutuhkan syarat SDM yang makin lama makin tinggi. Apalagi tadi sempat disinggung Mas Adi Prayitno tentang kualifikasi, informasi dan teknologi, dunia digital yang membutuhkan alam berpikir, pendidikan yang baik, lalu kemampuan, skill yang baik, dan itu semua perangkat-perangkat itu semua sampai sekarang itu terus terang belum terpenuhi. Kalau kita lihat begitu ya di grafis kita Pak Sarmuji, ini bahkan paling tinggi ini hanya lulusan SD. 48,26 begitu. Kalau untuk lulusan S1 universitas begitu ya, hanya 18,8. Mampu tidak? Kalau berdasarkan kenyataan ini, rasanya bonus demografi itu belum akan kita dapatkan pada 2030. Tetapi ini kan masih ada waktu. Ada persiapan yang sekarang menuju tahun 2030. Karena itu senyampang ini baru 2025. Ayo konsentrasi kita terhadap apa yang disebut sebagai bonus demografi atau demografi kita yang paling menguntungkan, komposisi usia produktif kita yang paling banyak. Ayo kita manfaatkan, kita persiapkan benar. Kalau enggak nanti menjadi beban demografi. Masalahnya cukup nggak dalam waktu 5 tahun ini, waktu kita 5 tahun ini untuk mempersiapkan itu semua, Pak Sarmuji? Setidak-tidaknya kalau kita genjot sekarang, setidak-tidaknya kita lebih siap 5 tahun lagi dibanding kita melakukan ini biasa-biasa saja. Sesuatu yang kita anggap akan natural saja. Karena ini nggak boleh natural, ini harus kita genjot, harus kita lakukan intervensi untuk memanfaatkan bonus demografi betul-betul menjadi bonus, bukan sebagai beban atau bencana. Oke, kalau menurut Mas Adi gimana ngelihatnya? Apakah ini hanya sekedar retorika atau kemudian kalau kita lihat faktanya, realnya tadi by data seperti itu? Ya, pertama tentu soal bonus demografi ini kan sebenarnya daur ulang dari diskursus dan isu lama ya terkait dengan betapa seorang anak muda itu adalah calon pemimpin masa depan. Betul. Ada ungkapan yang berbahasa Arab, inna fi yadisyabani amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Jadi urusan bangsa dan negara itu mantap kalau diurus oleh anak-anak muda. Itu jelas secara eksplisit. Bahkan Bung Karno kan ngomong, kasih saya 10 pemuda akan saya guncang dunia. Sama juga dengan kayak gini intonasinya Adisti, bahwa di 2030 sampai 2045 itu adalah
puncak kejayaan di mana Indonesia itu punya demografi dividen, ya anggaplah begitu, ataupun bonus demografi yang kemudian dipersiapkan sebagai calon-calon pemimpin. Setuju dalam bantahan, dalam arti bahwa tidak ada bantahan yang kemudian bisa dijadikan sebagai argumen untuk menolak itu. Karena kalau kita membaca angka-angka statistik, di 2030 itu adalah masa keemasan di mana memang anak muda begitu banyak jumlahnya di Indonesia. Tapi kan orang bertanya, anak muda yang dipersiapkan 5 tahun lagi ini, 10 tahun lagi, diapain nih sekarang? Kalau model pendidikannya masih pakai gini, hanya 18% yang lulusan S1. Diploma itu sekitar 16%. Orang bertanya, per hari ini yang lulusan S1 dan diploma sekalipun kan kesulitan untuk meningkatkan skill, kapasitas, bahkan untuk nyari kerja sekalipun Nyari itu kerja aja rumit. susah. Nah kemarin yang sempat menggagas soal kabur aja dulu adalah mereka yang lulusan S1 sebenarnya. Kalaupun toh dapat kerjaan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan kemampuannya, dengan fee yang didapatkan. Itu secara substansi. Tapi saya ingin meletakkan bagaimana persoalan mendadak Gibran ngomong bonus demografi dalam konteks adalah bagaimana ini soal bagaimana menjaga stamina politik di masa-masa yang akan datang, 2029 Adisti. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya, kalau Gibran bicara tentang 2029 dan di masa yang akan datang, maka per hari ini semua gestur, perilaku, dan statement-statement politiknya harus terkonstruk sebagai upaya bahwa beliau itu adalah sosok yang memang cukup kompetitif, kredibel diperhitungkan sebagai calon-calon pemimpin. Ingat loh, 2029 semua orang ingin berkompetisi. Ambang batas presiden sudah dihilangkan. 2029 juga per hari ini saya membayangkan kalau tidak mau berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto, pasti sedang berebut siapa yang bisa mendampingi Prabowo Subianto untuk yang kedua kalinya. Tentu bukan hanya Mas Gibran. Di situ banyak ketua umum partai yang per hari ini mempersiapkan langkah-langkah segalanya. Bangun narasi, belusukan, kerja-kerja politik yang saya kira itu sudah dimulai dilakukan kerja-kerjanya. Dan itu memang sudah di underground, sudah ditapaki. Dan itu sudah ditapaki. Apakah itu salah? Ya tentu saja nggak ada yang salah. Jadi Bang Sarmuji, kalau elit-elit kita, pimpinan-pimpinan kita, ketum partai, calon-calon pemimpin mau belusukan tiap hari itu bagus. Ini pencitraan yang mantap, apalagi setiap kunjungan ngasih sesuatu, ngasih buku, ngasih susu, ngasih bansos, ditunggu sama orang. Tapi apakah nanti akan dipilih atau tidak? Nanti dulu. Tapi secara prinsip, masyarakat di bawah itu sangat senang. Kalau ada elit, ada pemimpin, orang penting, sering bertemu dengan mereka, berdialog dengan mereka. Apa permasalahannya? Apa permasalahannya, sekalipun yang dikasih itu hanya sebatas bansos ataupun kau senang. Saya kira senang. Siapa sih yang tidak senang kemudian selfie dengan elit-elit negara? Jangankan wakil presiden, Bang Sarmuji kalau turun di dapilnya pasti dipeluk-peluk itu. Mulai dari emak-emak, anak muda, senang. Ada pemimpin, anak muda, kemudian lulusan pesantren, ini soleh batul dan ketemu dengan rakyat. Saya kira di situ nggak ada yang soal. Atau jangan-jangan Golkar sendiri sudah mempersiapkan juga generasi muda Golkar. Oh pastinya. Nah, mumpung ingat Golkar ya. Saya kira Golkar ini harus keluar dari jebakan sebagai spesialis untuk sebatas mengusung calon wakil presiden. Wow, jadi harusnya? Padahal kalau mau jujur pasca reformasi yang stabil suara pileknya itu adalah Golkar. Minimal dia runner up. Masa iya sih nggak punya calon presiden sendiri? Nah, itu dia yang harus nanti kita temukan jawabannya di jeda kedua begitu ya, di paruh kedua. Pak Sarmuji, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana pernyataan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang kemudian speak up atau berbicara soal demografi ya, yang nanti akan dihadapi, bonus demografi yang dihadapi Indonesia di tahun 2030 hingga 2045 begitu, pemanfaatan teknologi artificial intelligence, AI yang kemudian harus kita maksimalkan betul begitu. Nah, juga apakah ini menjadi upaya seorang Gibran Rakabuming Raka untuk bisa dapat spotlight yang konstan sampai ke 2029 di tengah ambang batas sudah dihapuskan, ada nama Pak AHY, Mas AHY, kemudian tokoh-tokoh politik. Nah, kalau di Golkar sendiri gimana? Sudah dipersiapkan nggak sih sebenarnya untuk tokoh-tokoh muda atau kemudian malah Gibran ini, Pak Sarmuji? Ini ya, Golkar itu setia pada fungsi partai politik sebenarnya. Fungsi partai politik itu salah satunya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik itu bisa dari internal maupun bisa jadi dari eksternal. Yang penting yang kita perjuangkan, yang kita orientasikan itu adalah kepentingan bangsa dan negara.
Jadi siapapun yang kita anggap terbaik itulah nanti yang akan kita perjuangkan. Apakah itu dari internal, apakah itu dari eksternal, ya kita lihat bersama-sama. Kita cek apakah ada internal kita yang memang diminati sekaligus punya kualifikasi yang baik untuk ditempatkan menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi kalau yang selama ini sudah ada, misalkan Pak Prabowo nanti berprestasi, disukai oleh rakyat, ya kenapa tidak kita mencalonkan Pak Prabowo kembali. Demikian kira-kira. Jadi tidak harus semata-mata ini harus internal. Karena tujuan partai politik itu melakukan rekrutmen politik yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tidak harus internal. Tetapi seandainya ada internal kita yang memenuhi kualifikasi, lalu disukai oleh rakyat, kenapa juga tidak gitu. Oke, karena memang kaderisasi juga penting begitu untuk menciptakan kemudian pemimpin-pemimpin yang sudah harus dipersiapkan begitu. Saya juga akan membahas soal begini. Apakah ini akan jadi momentum yang tepat bagi seorang Gibran Rakabuming Raka ketika membahas monolog ini begitu ya, soal bonus demografi, pemanfaatan teknologi, AI dan segala macam. Saya jadi teringat pada saat seorang Gibran Rakabuming Raka pernyataan terbuka pada saat pembukaan debat kedua calon wakil presiden. Mas Gibran sempat menjanjikan adanya peluang kerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs itu adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Apakah ini bisa menjadi momentum yang tepat begitu seorang Gibran Rakabuming Raka untuk bisa dalam tanda kutip merealisasikan apa yang sudah dikatakan pada saat debat kala itu? Ya, bagi saya janji politik itu tidak perlu momentum, wajib hukumnya itu dilaksanakan, Adisti. Kecuali memang janji itu hanya sebatas janji dan susah untuk ditagih. Jadi tanpa bicara tentang bonus demografi sekalipun sebagai wakil presiden di Republik Indonesia, wajib hukumnya untuk mengendorse bahwa anak muda itu bukan hanya sebatas objek dalam sebuah pembangunan dan proyeksi masa depan, tapi dia harus inherent, di mana anak-anak muda yang disebut dengan jumlah produktif itu harus bisa mengakses bagaimana kehidupan mereka yang layak. Salah satunya adalah dengan dunia pekerjaan. Dan itu tidak bisa dibantah. Per hari ini publik masih nunggu. Sampai 2029 minimal, apakah 19 juta pekerjaan itu bisa diwujudkan ataupun tidak? Saya termasuk yang tertarik untuk menunggu itu. Karena di tengah begitu banyak PHK yang terjadi di mana-mana. Kita tahu kan kita tidak perlu berdebat panjang berapa banyak di PHK. Bagaimana janji soal 19 juta tenaga kerja yang bisa diakses, apalagi anak muda menjadi prioritas, itu bisa dilakukan dalam 4,5 tahun di masa-masa yang akan datang. Itulah yang secara prinsip menurut saya menjadi penting. Nah, yang kedua, kita kan selalu bicara tentang dunia digital. Selalu bicara hal-hal yang sifatnya AI dan seterusnya. Kita bisa nggak sih memproduksi seperti negara-negara maju? Soal dunia digital itu bukan hanya menjadi masyarakat yang konsumtif. Kenapa saya menyebut Cina? Karena menjadi fenomena yang menarik. Per hari ini yang berani head to head dengan Amerika kan cuma Cina. Yang lain kan agak wassalam tuh. Nego dan semacamnya. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita memang ingin mempersiapkan bonus demografi adalah anak-anak muda yang kreatif. Bagaimana dunia digital itu bukan hanya dimanfaatkan oleh kita. Tapi kita lah yang kemudian harus memanfaatkan dunia kita. Kita punya nggak sih industri-industri yang bisa dibanggakan, mulai dari handphone, apalagi industri digital yang lain sebagai pemanfaatan dunia yang kemudian mampu mengakses anak-anak muda ini memang cukup terberdaya. Saya khawatir kemudian kalau dengan dunia digital yang besar ini, orang jadi tidak fokus dengan pekerjaan. Contoh, sekarang petani itu jadi konten kreator ketimbang jadi petani. Karena duitnya lebih banyak dari konten kreator ketimbang jadi petani. Petaninya dilupakan. Begitupun dengan banyak-banyak pengamat atau jangan peneliti, ya mereka nggak meneliti lagi karena dana penelitiannya disunat dan dipangkas. Lebih banyak jadi konten kreator. Kan itu yang disebut hanya memanfaatkan dunia digital. Makanya secara prinsip adalah ada tidak inovasi yang kita bisa lakukan. Inovasi itu banyak hal. Di industri UMKM, ataupun di industri otomotif, ataupun di industri-industri yang skala besar. Itu yang menjadi tantangan kita. Betul, dunia terbuka kok, globalisasi sudah di depan mata, bahkan sampai ke desa-desa di kampung halaman kita yang tidak diaspal sekalipun. Tapi bagaimana kita empowering menghadapi persoalan itu semua dan kita terberdaya. Itu yang saya kira secara prinsip. Nah, itulah yang saya sebutkan pentingnya inovasi. Inovasi dari mana? Pendidikan, Adisti. Kalau 46% lulusan SD gimana
gimana mau inovasi kan kira-kira begitu. Oke, gimana nih Pak Dibio kalau melihat lulusan SD saja begitu sekolah dasar saja masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan lulusan kampus begitu universitas. Apakah akan tercipta benar-benar 2030 ini atau 2045 ini SDM yang berkualitas atau sebenarnya persiapannya itu memang sudah dari mana sih? Berapa tahun sebelumnya sebenarnya sudah harus dipersiapkan secara idealnya? Jadi memang kita itu ya cukup prihatin ya. Artinya dari komposisi tenaga kerja saja misalnya, kita ini mismatch-nya itu juga termasuk tinggi ya di dunia. Jadi kita diperingatkan juga oleh ILO bahwa mismatch di kita itu cukup tinggi, artinya pendidikannya itu tidak sesuai dengan kerjaannya. Pendidikan tinggi tapi yang diambil kerjaan-kerjaan yang tidak terlalu produktif untuk tingkat pendidikan yang diambil dan seterusnya. Itu juga sangat tinggi juga yang hal seperti itu juga menjadi PR. Nah saya kira langkah yang sudah diambil antara lain dengan memperbanyak vokasional saat ini sebetulnya sudah sangat tepat ya. Hanya mungkin persoalannya kurang memperhatikan kebutuhan pasar. Seharusnya kan orang-orang yang lulus vokasional itu kan langsung misalnya dapat kerja, berwirausaha dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat statistik tenaga kerja yang dikeluarkan oleh BPS itu banyak lulusan vokasional juga nganggur malahan gitu ya. Jadi ini kan jadi persoalan kan. Teorinya orang yang di vokasional artinya lebih cepat beradaptasi kemudian bekerja. Nah itu saya kira bisa nanti mendorong upaya kita untuk memetik bonus demografi itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu daerah itu juga harus diperingatkan. Jangan hanya pusat saja karena toh ini kan tenaga kerja itu kan tersebar di daerah juga. Daerah dan mereka juga otonom ya. Jadi harusnya daerah itu concern pada sumber daya manusia yang ada di tempatnya, soal pekerjaan di tempatnya karena nasional itu kan kumulatif dari daerah juga. Dan momentum bonus demografi itu di daerah berbeda-beda. Pada daerah lain sudah mulai mau menutup, tapi di tempat lain masih baru membuka gitu ya. Jadi itu momentum itu yang harus juga disadari oleh kawan-kawan, oleh mereka yang di pemerintah daerah. Dan saya kira sebetulnya statement tadi sebenarnya salah sebenarnya kalau mau membuka gitu. Apa itu memantik gitu oleh Pak Sarmuji itu ya betul, tapi how-nya itu juga harus kemudian dipikirkan ya. Nah kita sekali lagi jangan terlena soal jumlah bolak-balik bicara jumlahnya besar. Tapi jumlah besar kalau tidak ngapa-ngapain ini kan tadi Pak Sarmuji sudah setuju juga itu bahaya ini bisa jadi bencana nanti. Jadi kalau jumlah besar itu justru kita harus prihatin nih. Jumlah besar kalau nggak berkualitas gimana ini? Ya. Ini kan jadi persoalan ya, itu pertanyaan besar ya sebenarnya Pak. Nah, kemudian yang kedua ini momentum lanjut usia ini. Indonesia ini mengalami gelombang lanjut usia yang lebih cepat dibandingkan dengan negara lain momentumnya. Jadi kalau negara lain itu dibutuhkan waktu sekitar 50 tahun untuk membuat jumlah lansia itu doubling time, artinya 2 kali lipat jumlahnya, Indonesia itu hanya dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Jumlah lansianya itu akan membengkak 2 kali lipat. Karena bawaan dari generasi bonus demografi ini. Begitu lewat tahun 2030, tahun 2038 itu sekarang ini lansianya 27 juta, 29 juta. Tahun 2038 kita sudah 48 juta lansia. Tahun 2045 sudah 66 juta lansia. Itu sama dengan kira-kira 15 kali negara Singapura atau 14 kali negara Singapura itu Indonesia lansia semua. Nah untuk apa lansia ini? Harus sehat, produktif. Kalau nggak sehat, jadi beban lagi. Nah oleh karena itu, kalau lansianya ini sehat, produktif, orang selalu bilang ini disebut kita memasuki bonus demografi yang kedua. Second phase of bonus demografi. Harapannya seperti itu. Jadi yang muda terus dapat kerjaan, yang lansia juga tetap bisa sehat dan produktif. Nah ini kalau menurut Anda 3 poin krusial yang harus dipersiapkan dan berapa lama sebenarnya harus mempersiapkan itu?
Ya sebetulnya kan kita sebenarnya pada tahun 2005 itu kan sebenarnya Indonesia sudah masuk jendela peluang bonus. Kemudian peaknya itu sebenarnya di 2020, 2030-an ini. Tetapi kan ini kan ke arah 2030 ini kan masih ada waktu ya. Ini peaknya, puncak-puncaknya itu karena apa? Beban ketergantungannya itu paling rendah. Paling rendah. Jadi itu dianggap, wah ini sangat bagus untuk investasi dan sebagainya. Nah ini jangan telat kita, jangan telat. Jadi artinya, oke lah kita sudah kemarin tidak pernah membahas sampai tahun 2020-an, itu jarang ya bicara itu. Nah sekarang ini harus benar-benar mulai dari menata SDM-nya, kemudian wanitanya supaya juga mulai ikut bekerja, kemudian kebiasaan untuk berinvestasi, menabung, dan seterusnya ini menjadi penting ya. Nah, kemudian investasi sumber daya manusia, kerjaan, dan penyerapan tenaga kerja tadi. Oke, penyerapan tenaga kerja. Sebenarnya vokasional itu sudah bagus, hanya mungkin tidak melihat peluang pasar yang ada ya. Jadi permintaan pasar apa, jadi demand supply-nya itu nggak klop gitu ya. Pasarnya minta apa misalnya. Jadi kita tetap harus adaptif begitu ya menghadapi masa depan begitu ya, dunia teknologi sekarang tuh permintaannya apa begitu ya. Iya, misalnya seperti itu. Sehingga penyiapannya, vokasionalnya ya mengarah ke sana. Oke, Pak Sarmuji, terkait hal ini, closing statement Anda seperti apa? Pak Sarmuji masih di mute? Masih di mute, oke. Singkat saja. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu menyadarkan kita untuk tidak terjebak pada hal-hal yang rutin saja. Kita ngomong perang tarif, kita ngomong hal-hal yang mungkin saja kita hadapi saat ini. Tetapi yang penting juga kita bicara masa depan. Ada tantangan besar tergelar depan mata kita dan itu harus kita persiapkan. Sampai saat ini menurut saya persiapan kita belum maksimal. Karena itu Mas Gibran memantik kesadaran kita untuk concern pada hal yang sangat besar yang kalau tidak kita persiapkan itu menjadi beban bagi kita. Tapi kalau kita persiapkan dengan baik akan menjadi bonus bagi kita. Termasuk juga ini kita juga menanti masih pernyataan dari Mas Gibran soal akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda perempuan, 5 juta diantaranya di bidang green jobs. Ya, itu harus kita create, nggak bisa terus kemudian itu terus sudah kita sampaikan lalu nggak kita create, itu pasti akan menjadi barang yang terlupakan. Tetapi kalau dikreasikan, dipersiapkan, lalu bagaimana cara mewujudkannya, di bidang apa saja, mungkin akan bisa menjadi nyata. Oke, kita akan lihat dan juga nantikan. Terakhir Mas Adi, apa yang ingin Anda sampaikan soal poin kritis ataupun highlight dari soal Mas Gibran ini, monolog soal bonus? Ya, saya kira bagus pemimpin itu kalau sering bicara sesuatu hal yang besar, dan semakin bagus juga kalau pemimpin itu membuktikan apa yang diomongkan. Saya khawatir apa yang disebut dengan istilah filsafat, the sign and the solemn, sesuatu yang diomongkan dengan apa yang terjadi itu berbeda. Kita tidak mau punya pemimpin yang seperti itu. Bicara tentang bonus demografi, anak muda kemudian mampu mengakses dunia pekerjaan, itu yang kita inginkan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana demografi ini di 2045 itu nyata adanya, dan keberpihakan pemerintah dalam hal ini adalah sesuatu yang memang akan terus ditagih dan dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya Adisti, secara politik per hari ini, di kita itu tidak ada persoalan apapun. Semua partai politik, semua eksponen, semua kepentingan politik ini kan tegak lurus dengan pemerintah. Termasuk partai yang kalah pemilu sekalipun per hari ini tegak lurus dan sami'na wa ta'na. Ini tidak ada persoalan yang saya kira menjadi hambatan serius untuk mewujudkan bagaimana demografi ini menjadi bonus, bukan hanya demografi yang sebatas berjalan di tempat menjadi dividen. Itulah yang saya sebutkan, pemimpin kita itu memang harus jago ngomong, jago membangun narasi-narasi besar, karena itu adalah bagian dari mindset seorang pemimpin itu punya ekspektasi terkait dengan pemimpin-pemimpinnya. Saya kira negara-negara maju seperti sekarang itu bukan hanya dipikirkan sekarang, tapi dipikirkan 40-50 tahun sebelumnya. Itulah yang kita harapkan. Kalau betul kita punya bonus demografi, endingnya 2045,
per hari ini apa yang sudah dilakukan buat adik-adik kita yang masih umurnya belum produktif itu. Kan itu saja kunci bagi saya supaya bonus demografi ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa, kompetitif. Itu tadi, pendidikan, inovasi, dan vokasi. Itu saja kuncinya. Oke, kita akan nantikan tentu saja SDM yang berkualitas harus ditapaki dari sekarang begitu, walaupun kita cuma punya waktu kurang dari 5 tahun lagi begitu ya. Kita akan lihat nanti akan seperti apa. Terima kasih Pak Dibyo, kemudian Pak Sarmuji, Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami dalam dialog kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.